Halo teman-teman, selamat datang di channel kami Dr. Suci Nasir. Kembali lagi dengan saya Dr. Suci Ariyanti. Teman-teman, khususnya ibu-ibu yang sedang hamil nih, tentunya kita mau yang terbaik kan untuk si Dede. Untuk itu kita harus tahu nih, ada hal tertentu yang menandakan janin kita itu sedang bahaya, sedang kegawat daruratan gawat janin. Bagaimana sih kita untuk tahu tandanya biar cepat kita tangani, cepat diatasi, bisa selamat baik itu si janin maupun si ibunya. Penasaran? Yuk ikuti. Sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya. Dan tolong dukung channel kami ya dengan like, share, komen, dan subscribe. Nah teman-teman, apa saja sih tanda-tanda yang bisa kita rasakan sebagai lampu merah nih untuk kita biar lebih perhatian, lebih tahu tanda dari kegawatan atau bahaya untuk si janin. Yang pertama, jika kita menemukan ada flek-flek atau perdarahan pada vagina kita. Jadi ini hati-hati ya, kalau pada kehamilan awal itu bisa kita mengarah ke keguguran. Tapi keguguran itu ada yang masih bisa dipertahankan, ada yang sudah tidak bisa dipertahankan. Mungkin teman-teman bisa lihat lagi macam-macam proses keguguran apa aja, itu di video kami yang satu lagi ya, biar lebih tahu. Nah, yang kedua tandanya itu kalau kita merasakan kram-kram yang berlebihan, nyeri perut yang berlebihan. Ini harus hati-hati, bisa terjadi sesuatu lagi. Kalau pada awal-awal kehamilan lagi yang kita takutkan adalah keguguran. Nah yang ketiga itu melalui gerakan janin. Gerakan janin ini normalnya janin itu akan mulai bergerak pada usia kehamilan 8 minggu. Tapi karena ukurannya terlalu kecil jadi tidak terasa sama si ibu. Jadi baru terasa itu pada usia kehamilan 4-5 bulan. Kalau hamil yang masih pertama kali itu cenderung lebih lama baru dirasakan karena kan belum berpengalaman, kita belum tahu nih. Karena kalau misalnya ada dia bergerak nanti akan terasa duk gitu, kayak ada sentakan kayak gitu. Jadi biasanya kalau hamilan pertama itu sekitar 5 bulan usia kehamilannya atau lebih. Kalau kehamilan yang selanjutnya tentunya sudah berpengalaman kan, jadi udah lebih aware nih, kayak gini loh kalau gerakan janinnya. Biasanya itu hamil usia 4 bulan atau kurang, itu sudah bisa dirasakan gerakan janinnya. Semakin bertambahnya usia janin, itu gerakannya akan lebih aktif. Jadi kalau misalnya sudah mencapai usia kehamilan 7 bulan, kita harus cek dalam 2 jam itu ada gerakannya sekitar 6-10 kali. Jadi bisa dilihat mungkin sambil baring bunda di rumah, dilihat jam, ada nggak dia gerak seperti itu. Kalau misalnya gerakannya kurang atau tidak ada bergerak, itu bisa aja kemungkinan janinnya itu sedang tidur. Karena kalau sedang tidurnya janin itu lama loh, bisa sampai 17 jam atau lebih. Atau pada usia kehamilan yang 9 bulan, yaitu 36 minggu ke atas. Di sini gerakan janin juga akan menurun karena ini normal. Si janin itu kan semakin besar, sedangkan rahimnya itu kan masih seperti itu, berasa kekecilan atau sempit bagi si janin, jadinya gerakannya pun terbatas. Nah untuk yang seperti ini, misal gerakannya rasanya kurang, bisa dilakukan pertama coba dirangsang. Caranya boleh perutnya itu digoyang.
Ini nggak masalah ya teman-teman, karena janin di dalam itu dia kan banyak cairan amnion, ada cairan pelindung. Jadi ketika digoyang itu nggak akan menimbulkan efek buruk bagi si bayi. Atau misal dibuat suara-suara ribut, entah misalnya ada suara di toko-toko, di dekat perut ibu. Jadi nanti si janin itu akan merasa terangsang dan dia akan memberikan gerakan. Tapi teman-teman, kalau misalnya dalam jangka waktu 12-24 jam tidak ada gerakan janin dan sudah dirangsang nih, tetap tidak ada gerakan janin, hati-hati teman-teman. Itu bisa jadi adanya kegawatan. Salah satunya bisa saja dia jalan-jalan terlilit tali pusat. Bisa bahaya kan? Bisa meninggal janin di dalam kandungannya. Untuk itu langsung dibawakan ke dokter atau bidan untuk dipastikan bagaimana keadaan janinnya.